Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan drama Riwayat Hidup Buddha Gautama oleh Sekolah Minggu Buddhis Juana. Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Entah sudah berapa puluh ribu purnama kita memuja, bersujud menghormat kepada Sang Bhagawa. Guru Agung Buddha telah mengajarkan kita Dhamma, ajaran agung nan mulia kepada dewa dan manusia, penuntun jalan hingga akhir masa. Malam ini, di bawah cahaya bulan purnama, di bulan Waisakha, mari sekali lagi kita mengenang beliau. Barangkali kisahnya bisa jadi tauladan, sekaligus wujud bakti dari hati kita yang paling dalam. Mari bersama-sama kita saksikan pentas drama Gempita Tiga Peristiwa. Tersebutlah suatu kisah pada zaman dahulu, beribu-ribu tahun yang lalu, di Jambudipa, di lereng gunung Himalaya, pada masa dinasti Sakya, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan itu bernama Kapilawatu. Masyhur yang dipimpin oleh Maharaja Sudodana dan didampingi oleh ratunya Dewi Mahamaya. Meskipun Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya sudah lama menikah, namun anak yang sangat mereka dambakan belum juga mereka peroleh. Ketika itu, setelah mengikuti perayaan Asala yang berlangsung selama 7 hari, Ratu Mahamaya mengucapkan janji uposatha dan kemudian masuk ke kamar tidurnya. Sewaktu tidur, Ratu Mahamaya memperoleh mimpi yang aneh sekali. Setelah memperoleh segala persembahan dan puja dari para dewata, sang ratu dipimpin masuk ke dalam sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang begitu indah. Di tempat itulah seekor gajah putih yang memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar.
raksasa tersebut mengelilinginya sebanyak 3 kali untuk kemudian memasuki perut Ratu Mahamaya di sebelah kanan. Dan Ratu Mahamaya pun mengandung. Pada bulan ke-10 kehamilannya, Ratu Mahamaya melakukan perjalanan ke kerajaan Dewadaha untuk melakukan persalinan di rumah ibundanya. Tibalah rombongan sang ratu di Taman Lumbini. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon sala sejenak sembari menikmati keindahan di sekelilingnya. Kemudian sang ratu merasakan sesuatu. Dayang, pengawal, sepertinya aku akan segera melahirkan. Mendengar ucapan ratunya, para dayang dan prajurit sigap berdiri. Dengan cepat, para dayang dan pengawal mulai membuat tirai melindungi sang ratu. Ratu Mahamaya berpegangan pada dahan pohon sala, dan dalam sikap berdiri itulah sang ratu melahirkan seorang bayi laki-laki tepat purnama Sidhi di bulan Waisakha. Seketika alam menggaungkan gemanya. Alunan gema surgawi mengalun indah, semerdu nyanyian para dewa-dewi. Bunga berwarna-warni bermekaran di seluruh penjuru hutan, menyerbakan aroma yang sangat menawan. Oh, sungguh ajaib. Bayi itu nampak berdiri tegak, lalu mulai melangkah sebanyak 7 kali ke arah utara, dan teriring kelopak teratai yang merekah seiring langkah kecilnya. Akulah pemimpin dunia ini. Akulah yang tertua di dunia ini. Akulah yang teragung di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada lagi tumimbal lahir bagiku. Sekembalinya rombongan Ratu Mahamaya disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh penghuni istana. Oleh Raja Sudodana, anak semata wayangnya itu diberi nama Siddhartha Gautama.
tahun kemudian, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara. Suatu ketika, Pangeran Siddhartha diam-diam pergi keluar istana bersama kusir dan kudanya untuk melihat kondisi istana sebelum ia dinobatkan sebagai raja selanjutnya. Namun, Pangeran Siddhartha tidak pernah tahu bahwa perjalanan ini akan mempertemukannya kepada 4 peristiwa yang kelak akan menjadi awal mula dari titik balik hidupnya. Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang tua. Kemudian Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang sakit. Pada perjalanan berikutnya, Pangeran Siddhartha bertemu dengan segerombolan orang yang sedang menangis mengikuti sebuah jasad yang tengah dipikul oleh 4 orang. Dan pada akhir perjalanannya, Pangeran Siddhartha bertemu dengan petapa suci. Petapa itu berjalan begitu tenang dalam samadinya. Sejak melihat keempat peristiwa itu, pikiran Pangeran Siddhartha berkecamuk. Dia tidak bisa berhenti merenungkan diri. Dengan keteguhan hati, ia pun memutuskan untuk pergi bertapa demi mencari obat dari usia tua, rasa sakit, dan kematian yang sejati. Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana. Dia berangkat meninggalkan anak dan istrinya demi melenyapkan sumber derita yang selama ini ada. Perjalanan pertapaan yang panjang pun dimulai. Suatu masa, petapa Gautama sempat menjalani penyiksaan diri di hutan Uruvela. Kala siang hari, beliau duduk menantang terik matahari.
Menjelang malam hari, ia tetap bersila meski hawa dingin mendera, meresap hingga ke iga. Hari demi hari, hanya makan sebutir nasi. Sedikit demi sedikit, daging di tubuh petapa mulai menghilang entah kemana. Kini tulang belulangnya mulai menonjol seiring kulit yang legam seperti terbakar. 6 tahun sengsara hingga lara bergerak menuju ujung derita. Segerombolan penyanyi bersyair tak jauh dari tempatnya bersila. Oh, senar gitar ditarik terlalu kencang, putus senarnya, menghilanglah suaranya. Oh, senar gitar ditarik terlalu kendor, terlalu lama takkan keluar suaranya. Maka orang memainkan mampu menimbang dan mengira. Seketika petapa tersadar, apa yang selama ini ia lakukan tidaklah benar. Ia pun berhenti menyiksa diri. Perjalanannya pun berlanjut ke hutan gaya seorang diri. Suatu malam, hutan gaya begitu terang dan sepi. Petapa Gotama duduk bersamadi sembari terdiam mawas diri. Perlahan, keheningan mulai membaur ke dalam sanubari. Ketenangannya pun segera memeluk sukma hingga mencapai titik puncaknya. Tiba-tiba dari kedalaman hutan, sayup terdengar alunan irama musik. Suara itu semakin lama semakin menggema, mendekat dan penuh pasti. Entah apa yang sedang terjadi.
45 tahun berlalu sejak penerangan sempurna. Sang Bagawa mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan Dhamma kepada para dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kini, pada saat ini, di bawah pohon sala kembar, di hutan Sala, di kota Kusinagara, beliau berbaring, berdiam diri, menyempurnakan samadinya. Para biku, para upasaka dan upasika, bahkan para dewata turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Bagawa. Barangkali sudah tiba saatnya perjalanan suci nan maha agung ini akan segera berakhir. Yang mulia Ananda datang membawa persembahan dan memberikan penghormatan untuk yang terakhir kalinya kepada Sang Bagawa. Oh para biku, sekarang saya menyatakan pada kalian, segala sesuatu yang terbentuk dari paduan unsur-unsur pasti akan hancur. Berjuanglah dengan penuh ketekunan. Samyak nyata pengetahuan sempurna, berdiri pada punya berulang wijaya diketemukannya hasta Arya Magga, jalan dengan keramat untuk mencapai dukani roda. Demikianlah persembahan drama Gembita Tiga Peristiwa. Semoga apa yang kami persembahkan dapat mengenang di hati kita semua. Terima kasih. Soti Hotu, Namo Buddhaya.
Camat. Sama Juanda. Darah pas